Dunia tidak sedang kehabisan tanah. Dunia juga tidak sedang kehabisan desa. Tetapi di banyak sudut bumi, desa-desa perlahan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada luas wilayahnya. Mereka kehilangan penduduknya. Satu persatu, anak muda mengemasi barang, menutup pintu rumah orang tuanya, dan berangkat ke kota. Bukan karena mereka membenci tanah kelahiran mereka, tetapi karena kota menjanjikan sesuatu yang desa tidak lagi mampu berikan. Pekerjaan, pendidikan, dan masa depan yang terasa lebih pasti. Fenomena ini terjadi hampir bersamaan di benua yang berbeda, dari pegunungan di Jepang, dataran tinggi di Spanyol, hingga desa-desa di pedalaman Tiongkok. Dan di balik proses yang tampak biasa ini, tersembunyi satu pertanyaan yang jarang diajukan orang. Siapa yang akan menanam makanan dunia beberapa dekade mendatang? Sejak pertengahan abad ke-20, dunia mengalami salah satu transformasi terbesar dalam sejarah manusia. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota. Pada tahun 1950, populasi perkotaan dunia hanya sekitar 751 juta jiwa. Pada tahun 2018, angka itu melonjak menjadi 4,2 miliar jiwa. Menurut data Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kawasan perkotaan. Dan menurut proyeksi PBB, angka itu akan terus naik hingga mencapai sekitar 68% pada tahun 2050. Artinya, dalam beberapa dekade ke depan, dunia berpotensi menambah sekitar 2,5 miliar penduduk kota baru, dan hampir 90% dari pertambahan itu akan terjadi di Asia dan Afrika. Mengapa fenomena ini terjadi begitu masif? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Kota-kota modern menawarkan sesuatu yang sulit ditandingi oleh kehidupan pedesaan. Konsentrasi lapangan pekerja, akses pendidikan yang lebih luas, dan layanan kesehatan yang lebih lengkap, serta peluang ekonomi yang jauh lebih beragam. Revolusi industri, lalu revolusi digital, semakin mempertegas pergeseran ini. Pekerjaan-pekerjaan baru di sektor jasa, teknologi, dan manufaktur hampir seluruhnya berpusat di kawasan urban. Penting untuk digarisbawahi bahwa urbanisasi bukanlah sebuah kesalahan. Justru sebaliknya, urbanisasi telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global, peningkatan taraf hidup, dan perluasan akses pendidikan serta kesehatan bagi ratusan juta orang. Namun setiap perpindahan besar selalu meninggalkan sesuatu di belakangnya. Jika kota terus bertambah besar, apa yang sesungguhnya terjadi pada desa-desa yang mereka tinggalkan? Ketika generasi muda pergi, yang tertinggal di desa bukan hanya rumah-rumah kosong, tetapi juga populasi yang menua dengan cepat. Sekolah-sekolah kehilangan murid, ladang-ladang kehilangan penggarap, dan perlahan sejumlah desa mulai kehilangan alasan untuk terus bertahan. Mari kita lihat bagaimana fenomena ini terjadi di beberapa negara dengan penyebab dan wajah yang berbeda-beda. Di Jepang, fenomena ini memiliki nama sendiri, Akiya, atau rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Survei pemerintah Jepang pada tahun 2023 mencatat ada sekitar 9 juta rumah kosong di seluruh negerinya. Di sejumlah prefektur pedesaan seperti Wakayama dan Tokushima, lebih dari 20% rumah tidak lagi berpenghuni. Rata-rata usia petani di Jepang kini mendekati 70 tahun. Sementara jumlah penduduk generasi muda yang bersedia melanjutkan usaha pertanian keluarga terus menyusut setiap tahunnya. Di Spanyol, gerakan sosial yang dikenal sebagai España Vaciada atau Spanyol yang mengosong lahir dari keresahan warga di wilayah pedalaman. Antara tahun 1996 dan 2021, sebagian besar munisipalitas di wilayah seperti Castilla y León dan Aragon mengalami penurunan penduduk yang berkelanjutan. Provinsi Soria, salah satu wilayah yang paling terdampak, telah kehilangan lebih dari 20% penduduknya dalam beberapa dekade terakhir. Dampaknya nyata, sekolah tutup, rute bus dihapus, dan warga harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mengakses layanan kesehatan dasar. Kemudian di Italia mencoba pendekatan yang berbeda. Sejak sekitar tahun 2017, puluhan kota madya kecil, terutama di Sisilia dan Sardinia, meluncurkan program rumah seharga €1.
rumah-rumah tua yang ditinggalkan ditawarkan hampir gratis, dengan syarat pembeli bersedia merenovasinya. Program ini berhasil menarik perhatian dunia dan ribuan calon pembeli dari puluhan negara. Namun, para pengamat mencatat, program ini belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Desa-desa tersebut tetap kehilangan generasi mudanya, sementara biaya renovasi properti seringkali jauh melampaui harga simboliknya. Di Korea Selatan, penuaan sektor pertanian berlangsung lebih cepat dibandingkan negara yang lainnya. Data sensus pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2025 mencatat, untuk pertama kalinya, lebih dari separuh populasi petani Korea Selatan berusia 65 tahun ke atas. Rata-rata usia pengelola lahan pertanian kini mencapai 67 tahun. Sementara petani berusia di bawah 40 tahun hanya tersisa sekitar 5%. Untuk mengisi kekosongan tenaga kerja ini, semakin banyak wilayah pedesaan Korea Selatan yang bergantung pada pekerja musiman dari luar negeri. Sedangkan di Tiongkok mengalami urbanisasi dalam skala yang mungkin paling masif dalam sejarah manusia. Di bawah sistem pendaftaran keluarga yang dikenal sebagai hukou, ratusan juta pekerja migran meninggalkan desa menuju kota setiap tahunnya. Sebagian besar merupakan penduduk usia muda dan produktif. Yang tertinggal di desa, sebagian besar adalah lansia dan anak-anak. Sebuah fenomena yang sosial oleh para peneliti disebut sebagai populasi yang ditinggalkan. Meski pemerintah Tiongkok sejak awal tahun 2000-an mulai menggalakkan kebijakan pembangunan desa yang lebih seimbang, arus keluar dari pedesaan ke perkotaan masih berlangsung hingga hari ini. 5 negara ini memiliki sejarah, budaya, dan kebijakan yang sangat berbeda. Tapi mereka menghadapi satu benang merah yang sama, desa yang menua lebih cepat daripada kemampuannya untuk regenerasi. Ketika sebuah desa kehilangan generasi mudanya, dampaknya tidak berhenti pada rumah kosong dan sekolah yang tutup. Dampak yang lebih dalam menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar, mendasar bagi peradaban manusia, yaitu ketahanan pangan. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, regenerasi petani menjadi tantangan yang hampir universal. Di banyak wilayah, lebih dari separuh operator pertanian berusia 60 tahun ke atas. Sementara petani muda di bawah 50 tahun hanya mengisi sebagian kecil dari angkatan kerja pertanian dunia. Bank Dunia dalam laporan bernama FAO mencatat pola yang serupa di Uni Eropa. Lebih dari 50% pemilik lahan pertanian berusia di atas 50 tahun, sementara petani muda di bawah 35 tahun hanya sekitar 6% saja. Ketika regenerasi yang mengelola lahan menua tanpa penerus, lahan-lahan pertanian beresiko terbengkalai. Infrastruktur pedesaan seperti irigasi, jalan pertanian, gudang penyimpanan, perlahan kehilangan perawatan, dan budaya lokal yang selama berabad-abad terjaga melalui tradisi bertani turut beresiko memudar. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana dunia bersiap menghadapi kekosongan ini? Salah satu jawaban yang mulai berkembang datang dari teknologi. Smart farming atau pertanian pintar kini menggabungkan sensor, data, kecerdasan buatan untuk memantau kesehatan tanaman secara presisi, bahkan sebelum masalah terlihat oleh mata manusia. Drone pertanian kini digunakan untuk memetakan lahan, menyemprotkan pupuk secara tepat sasaran, hingga mendeteksi hama sejak dini. FAO sendiri telah menjalankan sejumlah program drone pertanian di Asia, termasuk di India dan Vietnam, untuk membantu petani skala kecil. Sementara itu, robot pertanian, mulai dari mesin pemetik buah otonom hingga traktor tanpa pengemudi, dirancang untuk mengisi kekosongan tenaga kerja yang ditinggalkan generasi muda yang memilih pindah ke kota. Di sisi kebijakan, sejumlah pemerintah mulai merancang insentif untuk menarik kembali penduduk ke desa, seperti subsidi tempat tinggal, program repopulasi, hingga dukungan bagi petani pemula. Namun teknologi dan kebijakan hanyalah alat. Keduanya tidak dapat sepenuhnya menggantikan sesuatu yang jauh lebih sulit digantikan, yaitu adalah hubungan manusia dengan tanah yang mereka rawat turun-temurun. Mungkin dunia tidak sedang kehilangan desa. Dunia sedang kehilangan orang-orang yang selama ini menjaga desa tetap hidup. Dan ketika perubahan itu berlangsung perlahan, dampaknya baru benar-benar terasa ketika semuanya sudah terlambat. Jika Anda menyukai konten singkat seperti ini,
Jangan lupa klik tombol subscribe untuk topik yang menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.